Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septianti Dewanda Putri dengan NIM 232080038 dari kelas Statistik IPA B semester 3 angkatan 2023. Di sini aku mau jelasin sedikit materi tentang kemagnetan. Happy watching. Apa itu magnet? Jadi, magnet adalah logam yang dapat menarik logam lain dengan sifat-sifat tertentu ya teman-teman. Magnet juga merupakan benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Kutub magnet adalah bagian ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Kemudian ada sifat-sifat magnet. Yang pertama, setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, kutub yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda jenisnya akan tarik-menarik. Kemudian, yang ketiga, daerah di sekitar magnet di mana gaya magnetik masih terasa disebut juga dengan medan magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Selanjutnya, ada jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet antara lain adalah magnet alam, magnet buatan, dan elektromagnet. Magnet alam adalah magnet yang ditemukan di alam, seperti contohnya batu magnet. Kemudian, magnet buatan adalah magnet yang dapat dibuat oleh manusia, seperti contohnya magnet jarum, magnet batang, dan magnet U. Kemudian, ada juga elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk magnet. Sebenarnya, bentuk magnet di alam ini banyak banget ya teman-teman. Namun, yang sering kita temui di sekitar ini antara lain ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet cincin, dan magnet U atau magnet ladam. Ada juga jenis magnet berdasarkan bahan-bahan penyusunnya. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dijadikan magnet buatan. Contohnya seperti kobalt, besi, dan nikel. Yang kedua, ada paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dijadikan magnet buatan. Contohnya seperti litium dan magnesium. Yang terakhir, ada diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya seperti tembaga, emas, dan perak. Selanjutnya, ada cara membuat magnet. Yang pertama, dengan cara digosokkan. Dengan menggosokkan magnet secara berulang pada sebuah batang besi searah, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet. Yang kedua, dengan cara induksi. Dengan mendekatkan sebuah magnet pada batang besi, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet. Kemudian yang ketiga, dengan cara mengaliri arus listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah kawat yang dililitkan pada suatu inti besi, maka akan terbentuk elektromagnet. Selanjutnya, ada cara menghilangkan sifat magnet.
Yang pertama adalah dengan cara dialiri arus bolak-balik. Meletakkan magnet di solenoida dan mengalirkan arus bolak-balik atau arus AC dapat membuat sifat magnet berpindah mengikuti aliran listrik bolak-balik. Yang kedua, dengan cara dipukul atau dijatuhkan. Memukul magnet secara terus-menerus dengan benda keras seperti palu, lantai, atau dinding dapat membuat susunan elemen magnetnya berubah dan tidak teratur. Yang ketiga adalah dengan cara dipanaskan. Memanaskan magnet hingga mencapai suhu Curie, yaitu suhu yang dapat menyebabkan struktur magnet elementer rusak. Penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Di antaranya adalah speaker, kartu kredit, dan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Speaker mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara dengan bantuan magnet. Sedangkan kartu kredit menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Dan MRI adalah alat medis ini menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar organ dalam pada tubuh. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti pada ilustrasi di samping, di mana ibu jari menyimbolkan arah arus listrik dan keempat jari yang lainnya menyimbolkan arah medan magnet dan telapak tangan menyimbolkan arah gaya Lorentz. Contohnya seperti ilustrasi di bawahnya, yaitu jika arah arus listrik ke atas, maka arah gaya Lorentz ke kiri, dan di samping kanannya adalah arah medan magnetnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Yang pertama ada besarnya muatan listrik yang disimbolkan dengan Q kecil. Yang ketiga ada kecepatan gerak muatan yang disimbolkan dengan V kecil. Kemudian yang ketiga adalah besarnya medan magnet yang disimbolkan dengan B besar. Dan yang keempat adalah sudut antara kecepatan muatan dengan arah medan magnet yang disimbolkan dengan θ. Sehingga untuk menghitung besarnya gaya Lorentz adalah dengan cara mengalihkan Q kecil dikali V kecil dikali B besar dikali dengan sin θ. Kemudian ada penerapan gaya Lorentz. Yang pertama ada motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dan yang kedua ada galvanometer. Galvanometer adalah alat untuk mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Subbab yang terakhir adalah induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet. Besarnya arus listrik yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kekuatan magnet, yang kedua jumlah lilitan kumparan, yang ketiga luas penampang kumparan, dan yang keempat adalah kecepatan gerak. Kemudian ada penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seperti generator, dinamo, dan transformator. Generator dan dinamo mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Sedangkan transformator adalah alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik. Cukup sekian sedikit paparan materi kemagnetan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.